Xuan Huang yang lenyap dan retakan itu tampaknya telah ditelannya. Ekspresi Xiao Yan langsung menggelap. Kekuatan Simou terlalu besar. Keberaniannya menunjukkan diri berarti ia berani membunuh Xiao Yan. Ia tak membuang kata lagi, hanya tertawa aneh. Simou, yang kini berubah menjadi Xuan Huang, langsung menyerang Xiao Yan. Namun, tekanan dahsyat dari makhluk iblis yang dimurnikan dari darah roh primordial langsung menyerangnya. Namun, yang mengendalikan tubuh iblis ini kini tampaknya adalah 4 iblis dengan benang panjang yang memusnahkan, dan tinju yang ia ayunkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tak hanya kecepatannya yang meningkat, tetapi juga mengandung kekuatan aturan yang dahsyat. Meskipun Xiao Yan juga memiliki aturan leci, masih ada perbedaan kekuatan di antara kedua aturan itu. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan aturan yang mengerikan menyapu, membentuk kilat yang merobek kehampaan. Seketika, lingkungan di sekitarnya terkoyak, dan bahkan lautan pun tampak retak. Alasan Xiao Yan mampu melawan saat ini adalah karena ia mempertahankan tubuh sejati roh primordial super raksasanya dan mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Kedua petarung saling beradu pukulan dengan kecepatan yang sangat lambat, bentrokan mereka menguras habis kekuatan fisik mereka. Ini bukan sekadar pertarungan kekuatan fisik dan energi darah. Pada tingkat yang lebih dalam, ini adalah pertarungan aturan. Aturan Xiao Yan jelas lebih lemah, dan tanpa perbedaan energi darah yang signifikan, aturan-aturan tersebut menjadi jauh lebih kuat. Akhirnya, tinju Xiao Yan lah yang pertama kali retak, darah dan daging berceceran di mana-mana. Ia terpaksa melepaskan diri dengan paksa dan bertukar pukulan dengan tinjunya yang lain, tetapi ia tetap tak mampu menahan serangan gencar tersebut. Kebuntuan itu hanya berlangsung sebentar sebelum kekuatan aturan menyerang. Terlebih lagi, dengan setiap pukulan yang dilancarkan dengan kekuatan yang hampir penuh, daya hidup yang diberikan oleh kekuatan simbiotik kepada Xiao Yan tidak mencukupi. Dengan setiap pukulan berikutnya, daging di tinju Xiao Yan kembali runtuh sebelum sempat pulih sepenuhnya. Bahkan seseorang sekuat yang mulia belum tahu cara menggunakan tubuh roh primordial ini. Menatap sosok berjubah kuning tua di hadapannya, suara itu, yang tampaknya terdiri dari nada-nada yang saling tumpang tindih, mengejek Xiao Yan. Xiao Yan tidak menjawab. Tubuh fisiknya tidak menghasilkan dominasi yang luar biasa. Yang lebih kuat adalah kekuatan aturan. Dalam bentrokan itu, bukan karena lawan memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Alasan sebenarnya adalah karena ini adalah dunia gunung dan laut. Kekuatan aturan 4 ahli strategi lebih kuat daripada miliknya, karena ia memang seharusnya berada di sini, setidaknya itulah salah satu petunjuknya. Mengenai identitas 4 ahli strategi, sekarang tampaknya sangat mungkin mereka berasal dari klan Siming. Namun, merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang sia-sia. Di dunia pegunungan dan lautan, bahkan jika Xiao Yan memahami aturan yang sama, jika ini terjadi di Sensi, situasinya akan terbalik. Mungkin orang yang tubuhnya runtuh sekarang adalah orang yang aturan yang dipahaminya tidak melemah di dunia mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mampu menghancurkan daging dan darah Xiao Yan. Bintang kembar di mata Xiao Yan bersinar terang, dan vitalitas tak terbatas tiba-tiba meledak dari tubuhnya, langsung memulihkan tinjunya yang hancur ke keadaan semula. Darah dan ki-nya tidak meningkat, tetapi 82 tinju Dewa Surgawi terus meletus di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak lagi mengikuti ritme Simou, melainkan menggunakan teknik tinjunya sendiri. Namun, 82 tinju Dewa Surgawi telah dipelajari, dan yang terakhir mengikuti Xiao Yan dan juga menggunakan 82 tinju Dewa Surgawi. Hanya saja tidak diketahui apakah artefak terkenal klan Siming diambil dari klan Lingqiu. Saat ini, Xiao Yan tak lagi peduli dengan beberapa teknik bertarung yang tak bisa ia pelajari. 7 langkah menekan dewa, ini adalah teknik bertarung warisan yang mulia, meskipun ia bisa menggunakannya. Paling-paling, ia hanya bisa memahami wujudnya, tetapi tidak memahami jiwanya. 7 sosok ilusi muncul dari kehampaan, kini dilepaskan oleh wujud roh primordial kolosal mereka, kekuatan mereka beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, semakin diperkuat oleh pencerahan Xiao Yan.
Gelombang kejut turun, bayangan bertanduk yang mengandung kekuatan mengerikan dan kekuatan aturan unik, menyebabkan seluruh lautan bergetar. Namun, kekuatan gelombang kejut utama ini mendarat sepenuhnya di tubuh keempat iblis di hadapannya. Ia meraung, wujud Xuan Huang-nya surut, berubah kembali menjadi iblis berlengan 6. Tinjunya menghantam dengan liar, menahan serangan yang datang. Ia mundur, lalu tiba-tiba menerjang maju dengan kekuatan yang luar biasa, menyerbu 7 langkah arai ilahi milik Xiaoyan dengan cara yang sangat buas dan mendominasi. Dalam sekejap, segalanya runtuh di tengah getaran. Dengan jentikan jarinya, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi, jari ilusi itu lenyap seketika saat tubuhnya sedikit bergoyang. Teknik ilusi seperti itu seharusnya tidak digunakan untuk mempermalukan diri sendiri. Setelah melepaskan teknik bertarungnya, Xiaoyan segera menyerang iblis berlengan 6 yang dikendalikan Simou, melepaskan rentetan pukulan. Tubuhnya kini dipenuhi vitalitas tak terbatas, jadi tidak perlu khawatir tubuh fisiknya akan runtuh. Teknik Boom God B, ketika kekuatan terakumulasi hingga tingkat tertentu, meledak dalam ledakan kumulatif. Meskipun aturannya tidak seketat teknik bertarungnya yang sudah ada, variasinya tak kenal ampun. Lebih lanjut, teknik ini menunjukkan semangat juang yang memungkinkan Xiaoyan bertarung dengan semakin ganas. Beberapa pukulan mendarat. Setiap pukulan langsung menghancurkan tinju dan seluruh lengan iblis berlengan 6 itu. Lonjakan kekuatan tempur yang tiba-tiba mengejutkan Simou. Namun, ia tahu bahwa Xiaoyan tidak bisa mempertahankan kondisi ini lama-lama. Namun saat ini, Xiaoyan sepenuhnya dalam mode bertarung, dan ia juga memiliki tubuh penguasa surgawi bintang segudang. Teknik bertarung fisik ini dapat terus mengakumulasi kerusakan yang diterima tubuh, lalu mengubahnya menjadi serangan, mirip dengan kekuatan Dewa Arai. Keduanya bergabung melepaskan kekuatan untuk menghancurkan lengan dengan satu pukulan. Setelah kehilangan 6 lengan, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakangnya, sebuah pukulan melesat dari pinggangnya, menembus punggung iblis itu, meninggalkan lubang berdarah besar di depannya. Iblis itu terhuyung dan berbalik, memperlihatkan ekspresi takjub dan tak percaya. Sungguh layak untuk kekuatan fisik yang mulia yang luar biasa. Simou berhenti sejenak, tetapi nadanya tetap tegas dan kuat. Sebelum Xiaoyan sempat melanjutkan serangannya, ia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Monster itu menyerang Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Mata Gouyan memancarkan cahaya biru, yang sedikit meringankan rasa sakit Xiaoyan. Lengannya yang hancur telah tumbuh kembali, dan lubang berdarah di dadanya telah sembuh. Melihat iblis berlengan 6 di hadapannya, Xiaoyan seakan merasakan keputusasaan mantan musuh-musuhnya, ketidakmampuan untuk membunuh mereka, kemustahilan mutlak untuk mati. Namun, Xiaoyan masih memiliki serangan terakhir pedang ilahi pembelah langit untuk dilepaskan, tetapi serangan ini pun tidak akan sepenuhnya melenyapkannya. Hanya dengan menekan kembali kekuatan hidupnya, melukainya dengan parah, ia dapat berharap untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Selain itu, Xiaoyan memiliki kekhawatiran lain. Ini pedang panjang pemberian Hua Ken. Pedang ekstremitas timur, Dingmo, akan membantuku. Dalam pertempuran sebelumnya, aku hampir tidak membutuhkan teknik ini. Sekarang, terlepas dari kegunaannya, aku akan menyerang lebih dulu. Bab 4998. Pedang kutub timur di tangan Xiaoyan, yang awalnya tumpul dan tak bernyawa, berubah menjadi senjata suci begitu Dingmo menyatu dengannya. Tebasan 1000 musim gugur, salah satu dari sedikit teknik pedang yang diciptakan Xiaoyan. Meskipun telah dimodifikasi menjadi teknik penggunaan, itu tetaplah sebuah ilmu pedang, menggunakan pedang panjang yang agak sulit digunakan. Ia melepaskan 3 jurus berturut-turut, menertawakan lautan luas, menghancurkan angin dan guntur, dan menghancurkan langit. Bahaya yang ditimbulkan oleh ketiga pedang ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Cahaya pedang melolong, setiap serangan lebih kuat dari sebelumnya. Tepat saat cahaya pedang mendekat, cahaya biru dari matanya yang seperti anjing menyapu, langsung memadatkan sebuah penghalang. Hal ini membuat tubuhnya bergerak serempak, cukup untuk membuatnya sulit menghindar. Dua energi pedang melolong ke arahnya, mendarat di tubuh iblis itu.
Meskipun tidak sepenuhnya terputus, mereka merobek daging dadanya. Tulang-tulangnya hancur, akar-akar pohon hancur. Energi pedang ketiga, yang terkuat, menyerang, dan ia baru saja mengangkat keenam lengannya untuk menangkisnya. Ia menyerbu dengan kekuatan darah dan ki-nya, tetapi semuanya sia-sia. Keenam lengannya meledak, hancur menjadi gumpalan kabut darah dan daging. Serangan 3 tingkat cahaya yang mengerikan, luar biasa dahsyatnya. Namun, Xiao Yan juga telah mengeluarkan banyak energi, bukan dari klon roh primordialnya, melainkan dari kekuatan aturan jati dirinya. Jika tidak, ia takkan mampu menimbulkan kerusakan separah itu. Dan sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan sempurna untuk serangan mematikan. Xiao Yan segera bersiap menggunakan pedang ilahi kekosongan pemburu, kekuatan yang diwariskan kepadanya oleh gurunya sebelumnya melalui jiwa kekosongan. Total ada 3, dan ini adalah yang terakhir. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Kekosongan itu runtuh inci demi inci, namun ia tampak menggenggam kekosongan yang hancur di telapak tangannya, sebuah pedang yang terbuat dari kekosongan itu sendiri, memancarkan aura yang tak terukur. Tuan Jie, kau ingin membunuhku. Jangan lupa, aku masih punya 2 temanmu di dalam diriku. Saat itu, iblis itu berubah wujud menjadi Xuan Huang. Itu berubah menjadi celah lagi. Tatapan Xiao Yan yang awalnya menginspirasi tiba-tiba membeku. Baik Xuan Huang maupun celah itu telah membantunya. Jika bukan karena dia tidak akan pernah datang ke sini. Bukan karena kebaikannya, tetapi karena dia, semua ini dimulai, menciptakan hubungan karma. Dan Xuan Huang telah dengan tulus baik padanya sampai sekarang. Jika dia mengabaikan keselamatan Xuan Huang, itu akan menjadi pengkhianatan pamannya. Xiao Yan bukan orang seperti itu. Selama dia tahu Xuan Huang masih hidup, dia pasti akan menyerah pada serangan ini. Terlebih lagi, menilai dari kondisi Xuan Huang, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa mampu membunuhnya saat ini mungkin hanya ilusi. Jika dia tidak bisa membunuhnya, itu akan menjadi pemborosan serangan terakhir pedang ilahi pemburu langit. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dan kekosongan yang digenggamnya hancur berkeping-keping. Ia menerjang maju lagi dan menghantamkan tinjunya ke tubuh iblis itu, berubah menjadi wujud kuning misterius. Mungkin itu ilusi, tetapi ia tidak berani bertaruh untuk membekukannya sampai mati di sini. Mungkin akan membutuhkan campur tangan Ye Beijing. Xiao Yan langsung membuat keputusan, akan sulit untuk membunuhnya sekarang. Tentu saja, dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan sejauh ini, akan sulit juga baginya untuk membunuh Xiao Yan. Keduanya berimbang. Keduanya tidak dapat meraih kemenangan mutlak. Dalam pertarungan fisik, jika pemenangnya harus ditentukan, kemungkinan besar akan memakan waktu lama. Tubuh yang telah dihancurkan Xiao Yan tidak langsung beregenerasi. Pedang ekstrim timur ini mengandung kekuatan aturan yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak begitu paham. Pedang ini bahkan dapat memperlambat kecepatan penyembuhan tubuh. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan ia kembali menghunus pedang ekstrim timur. Ia menebas iblis 6B itu lagi, hanya untuk melihat Ki tiba-tiba mencengkeram salah satu tulang rusuknya dan mematahkannya dengan bunyi, krak. Menariknya dari daging seperti bilah melengkung, ia melepaskan cahaya pedang berwarna merah darah. Ledakan memekakkan telinga bergema saat bertabrakan dengan energi pedang Xiao Yan, menyebabkan seluruh lautan bergetar hebat. Pertempuran tetap sengit, tetapi pedang ini lebih mudah aus daripada pedang kutub timur di tangan Xiao Yan. Setelah diputus oleh Xiao Yan, pedang itu dimasukkan kembali ke tubuhnya, digunakan sebagai pedang panjang. Adegan berdarah itu meresahkan. Seiring pertempuran berlangsung, kekuatan hidup tak terbatas yang dianugerahkan oleh leluhur Simo menghilang. Pertempuran semakin sengit, menjadi agak membosankan bagi para penonton. Berapa lama mereka akan terus bertarung? Sangat membosankan. Ye Beijing tak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Tak berdaya, katanya. Ye Beijing langsung melambaikan tangannya, menciptakan area kecil di dasar laut, area tanpa air laut. Ia menyiapkan meja dan kursi, lalu mengeluarkan 2 kendi anggur. Minumlah bersamaku, Ye Beijing tertawa. Ketegangan awal berangsur-angsur mereda seiring pertempuran yang berlarut-larut. Tianzang Wang, setelah mendengar tentang minum,
menganggapnya sangat menarik. Putri Duyung, Helong Yi, berdiri di samping, tatapannya masih cemas. Dentingan gelas anggur terdengar dari seberang. Sayangnya ini bukan ide yang bagus, kata Tianzang Wang, memegang gelas anggurnya, agak malu. Mereka sibuk, ayo minum dulu, kata Ye Beijing sambil melambaikan tangannya. Airnya banyak, kata Tianzang Wang sambil tersenyum masam. Dia jelas tidak sedang membicarakan apakah anggurnya sudah cukup. Yang mulia, bagaimana kalau kita mundur selangkah? Kita sudah membuang begitu banyak waktu. Tidak ada pihak yang bisa sepenuhnya menundukkan pihak lain dan membebaskan temanku. Xiao Yan berteriak, itu tidak akan berhasil. Sekali kau menelannya, kau tidak bisa memuntahkannya. Si Mou menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan berhenti membuang-buang kata dan terus melancarkan pukulan. Berapapun lamanya pertarungan berlangsung, pemenangnya harus ditentukan. Kedua belah pihak berlomba-lomba menguras energi mereka. Namun Xiao Yan memiliki kekuatan simbiosis, jadi dia tidak takut jika pertempuran berlanjut. Tepat ketika Xiao Yan bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut, tiba-tiba seluruh air laut bergetar hebat. Seolah-olah seseorang telah mengangkat air laut dari dasar laut, dan seluruh lautan berguncang hebat. Sebuah pusaran air raksasa muncul di langit di atas laut mimpi. Awan tebal, dilihat dari kejauhan, menyerupai tornado di permukaan laut. Gelombang kejut kemudian menyebar ke seluruh area tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada di lautan, dan air laut mengalir dengan kecepatan luar biasa. Seperti badai yang mengamuk di daratan, Tianzang Wang harus turun tangan sekali lagi untuk melindungi dunia bawah laut. Melihat Ye Beijing minum sendirian, ia hanya menekan kelima jarinya, langsung memunculkan cahaya. Apakah semua orang sensi begitu usil, melindungi istana bawah laut? Tindakan sederhana, namun melindungi banyak nyawa. Jika yang kuat tidak melindungi yang lemah, bagaimana kita bisa berbicara tentang masa depan di mana yang kuat tidak bisa menindas yang lemah? Jadilah dewa, tetapi jangan selalu melihat ke atas. Tianzang Wang tersenyum dan mengangkat cangkirnya. Mata indah Ye Beijing menatapnya, cahaya keemasannya tiba-tiba bersinar. Hei, ini semua hal yang mulia katakan padaku. Tianzang Wang menyadari tatapan aneh di mata Ye Beijing dan segera mengganti topik pembicaraan. Tepat pada saat itu, tangan sitar Ye Beijing bergerak pelan, dan tiba-tiba berhenti, seseorang datang. Saat suaranya jatuh, seberkas cahaya lurus muncul dari langit di atas lautan yang berputar-putar. Cahaya itu merobek segalanya, menyelimuti iblis itu. Kekuatan macam apa ini? Mereka berempat tersentak kaget, melihat tubuh iblis itu mulai meleleh di bawah sorotan cahaya, seperti salju yang larut dengan cepat di bawah terik matahari.